Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hasbiah Wardani, SSC MK. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Megareski Makassar. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi. Kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir merupakan mata kuliah inti pada program studi Diploma 3 Kebidanan yang didapatkan pada semester ganjil, yakni semester 3, di mana terdapat 4 SKS, 2 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktikum. Pencapaian untuk asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap yang religius. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik-praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik, profesi, serta standar kebidanan. Yang ketiga, menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, privasi, keragaman budaya atau etnik, dan keragaman agama. 4. Pengetahuan tentang anatomi fisiologi tubuh manusia dan biologi reproduksi yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan, sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di pelayanan kesehatan. Yang kelima, menguasai konsep teoritis dan prosedur asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, prasekolah, dan komunitas. 6. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dalam lingkup pelayanan kebidanan. Yang ketujuh, mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta secara berkesinambungan melalui interprofessional collaboration. 8. Mampu berkomunikasi efektif dan teoretik dengan perempuan, keluarganya, dan masyarakat serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu, dan anak. 9. Mampu melakukan deteksi dini dan penanganan awal kegawat daruratan serta rujukan pada maternal dan neonatal. Mampu melakukan dokumentasi asuhan kebidanan pada maternal dan neonatal. Adapun CPMK pada mata kuliah asuhan pada persalinan dan bayi baru lahir, yang pertama, menguasai konsep dasar persalinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Kedua, menjelaskan perubahan fisiologis dan psikologis pada persalinan skala 1, 2, 3, dan 4. Ketiga, menjelaskan kebutuhan dasar pada persalinan skala 1, 2, 3, dan 4. Yang keempat, melakukan pertolongan persalinan normal. Yang kelima, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir 1 jam pertama segera setelah lahir. 6. Melakukan deteksi dini kegawat daruratan, komplikasi dan penanganan, serta penanganan awal kegawat daruratan pada penyulit komplikasi yang terjadi pada bayi baru lahir 1 jam serta rujukan. Melakukan deteksi dini kegawat daruratan, komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan penyulit komplikasi yang terjadi selama skala 1, skala 2, skala 3, dan skala 4 serta rujukan. 8. Melakukan dokumentasi kebidanan pada persalinan asuhan kebidanan. 9. Melakukan observasi asuhan persalinan dan bayi baru lahir di lahan praktek dengan pendekatan continuity of care melalui kolaborasi lintas profesi dan pemecahan masalah. Adapun deskripsi singkat mata kuliah asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir, yakni mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu di masa persalinan normal dan bayi baru lahir sampai 1 jam setelah lahir, berdasarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence base menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif promotif.
deteksi dini komplikasi, penanganan awal, kegawat daruratan, serta pendokumentasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini dengan hadiri perkuliahannya persalinan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar persalinan. Next. Pada kuliah hari ini kita akan tujuan instruksional umum yang akan kita capai adalah setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar persalinan. Next. Kemudian adapun tujuan instruksional khususnya yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengertian persalinan. Kemudian yang kedua diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis persalinan. Kemudian yang ketiga diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan persalinan berdasarkan umur kehamilan atau usia kehamilan. Kemudian yang keempat mahasiswa mampu menjelaskan 5 benang merah dalam persalinan. Kemudian yang terakhir diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang tanda-tanda persalinan. Nah, di sini kita sudah melangkah mengenai pengertian persalinan normal. Ya, jadi catat persalinan normal. Ada di sini yang sudah baca tentang persalinan normal? Belum pernah ya? Jadi menurut Sarwono 2002, persalinan adalah proses membuka dan menulisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir, sedangkan kelahiran adalah proses di mana janin, ketuban, plasenta didorong keluar melalui jalan lahir. Jadi bedanya persalinan adalah prosesnya, kelahiran adalah proses pengeluaran janin dan plasenta. Kemudian menurut Prawiharjo 2002, persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin terjadi pada kehamilan di usia kehamilan 37 minggu sampai dengan 42 minggu. Itu normal ada ya. Kemudian lahir spontan dengan presentasi belakang kepala. Jadi kalau dia bokong berarti tidak normal. Jadi normalnya lahir di belakang presentasi belakang kepala ya. Kemudian yang berlangsung dalam waktu 18 jam. Ini untuk preemie ya, preemie parah. Kemudian tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Jadi yang namanya normal semuanya berlangsung dengan normal, baik itu usia kehamilannya, baik itu proses pembukaan, penipisan serviksnya, baik itu keadaan ibu dan janinnya. Jadi kalau ada salah satu yang memiliki komplikasi, artinya itu bukan normal. Ya. Kemudian menurut Manuaba, persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi. Ya, jadi hasil konsepsi di sini janin dan plasenta. Yang telah cukup bulan artinya 37 minggu sampai dengan 42 minggu. Di sini ada jenis-jenis persalinan. Ada persalinan spontan, persalinan buatan, dan persalinan anjuran. Apa ya perbedaannya Ibu? Kalau persalinan spontan lahir tanpa bantuan, lahir dengan kekuatan ibu. Ya. Kemudian persalinan buatan yaitu persalinan yang dibantu dengan alat, misalkan korset. Ya, korset itu alat yang digunakan untuk menarik kepala bayi. Jadi bayi sudah berada di pintu, ya, di perineum sudah, tapi ibunya kesulitan untuk mengedan, makanya dibantu dengan alat, kepalanya ditarik dengan korset. Kemudian lahir dengan seksio sesarea. Itu persalinan buatan. Ya. Kemudian persalinan anjuran adalah persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya tetapi berlangsung setelah ada tindakan. Jadi misalkan ibunya ini sudah mau bersalin, tapi karena mungkin kontraksinya yang kurang bagus, maka diberikan bantuan obat-obatan untuk membantu proses persalinannya, seperti mungkin pemberian oksitosin, prostaglandin dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, kemudian di sini persalinan berdasarkan usia kehamilan. Jadi dikatakan abortus
jika pengeluaran hasil konsepsi kurang dari 22 minggu dengan berat badan kurang dari 500 gram. Jadi kalau misalkan bayinya ada kasus di rumah sakit, datang dengan usia kehamilan 21 minggu, kemudian berat janinnya di bawah 500 gram, itu bukan kematian janin dalam rahim, tapi abortus. Ya. Kemudian partus immaturus, yaitu pengeluaran hasil konsepsi usia kehamilan 22 minggu sampai dengan 28 minggu dengan berat badan 500 gram sampai dengan 999 gram. Itu persalinan immaturus. Kemudian partus prematurus, yaitu pengeluaran hasil konsepsi di usia kehamilan 28 minggu sampai dengan 36 minggu. Ya, 36, kalau 37 sudah ateran. Dengan berat badan 1000 gram sampai dengan 2400 gram. Itu prematur, ya. Persalinan maturus atau ateran, yaitu pengeluaran hasil konsepsi di usia kehamilan 37 minggu sampai dengan 42 minggu dengan berat badan bayi lahir yaitu 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Ateran itu yang normal ada ya. Tadi yang abortus, immaturus, prematurus itu yang patologi atau yang tidak normal. Yang normal itu adalah yang ateran. Kemudian partus postmaturus atau serotinus, ya, yaitu pengeluaran hasil konsepsi setelah usia kehamilan 42 minggu. Jadi kalau ada pasien datang dengan usia kehamilan 42 minggu 1 hari itu sudah serotinus, walaupun cuma beda 1 hari, itu sudah dikatakan postmaturus atau serotinus. Lanjut. Di sini ada 5 benang merah dalam persalinan. Yang pertama itu adalah keputusan klinik, yang kedua asuhan sayang ibu dan sayang bayi, yang ketiga pencegahan infeksi, yang kelima rekam medik asuhan persalinan, yang keenam rujukan. Lanjut. Nah, keputusan klinik. Yang kita perlukan dalam keputusan klinik ini adalah pengumpulan data utama dan relevan untuk membuat keputusan. Data seperti apa? Data subjektif dan data objektif. Ya, jadi kita bisa mendiagnosis sehingga bisa membuat keputusan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut. Ya, kemudian menginterpretasikan data dan mengidentifikasi masalah. Kemudian membuat diagnosa atau menentukan masalah yang terjadi atau yang dihadapi. Ya. Kemudian menilai adanya kebutuhan dan kesiapan intervensi untuk mengatasi masalah. Kemudian menyusun rencana pemberian asuhan atau intervensi untuk sebuah solusi masalah. Melaksanakan asuhan atau intervensi yang terpilih. Intervensi apa yang kita akan lakukan untuk diimplementasikan. Kan intervensi perencanaan, ya, implementasi baru kalau implementasi yang dilakukan ke pasiennya, ya. Kemudian memantau dan mengevaluasi efektivitas asuhan atau intervensi. Lanjut. Asuhan sayang ibu dan sayang bayi. Bagaimana cara kita menerapkan asuhan sayang ibu dan sayang bayi? Jadi panggil ibu sesuai dengan namanya. Ya, hargai dan perlakukan ibu sesuai martabatnya. Jangan, "Wah, ibu anu sini dulu lah." Tidak begitu. Ya, Ibu Rina sini dulu sayang. Kalau bisa seperti itu. Kalau kita memberikan panggilan yang baik, yang halus, itu juga akan memberikan kekuatan buat ibunya. Kecuali misalkan adek, coba adek, dosennya saja bilang, kenapa kok begitu sekali? Tidak bagus sekali, pasti langsung down. Ya, beda ketika dikatakan adek ini sudah bagus, tapi bisa nanti adek lebih kembangkan. Itu berbeda dari aspek psikologisnya, ya. Kemudian jelaskan semua asuhan perawatan kepada ibu sebelum memulai asuhan tersebut. Jadi semua yang akan kita lakukan, semua tindakan yang akan kita lakukan harus diketahui oleh ibu. Ibu, saya akan melakukan VT sama
tuh tidak. Jadi saya akan kemudian jelaskan proses persalinan kepada ibu dan keluarganya. Anjurkan ibu untuk bertanya dan membicarakan rasa takut atau khawatirnya. Ada yang ditanyakan ibu? Setelah misalkan ada yang memberikan penjelasan panjang lebar, ada yang ditanyakan ibu? Ya, ibu khawatirnya di mana? Supaya ada yang bisa mengatasi masalah yang dihadapi ibunya. Kemudian dengarkan dan tanggapi pertanyaan dan kekhawatiran ibu. Jangan cuma didengarkan, tapi ditanggapi juga, diberi solusi. Ya. Kemudian berikan dukungan berdasarkan hasilnya dan tenteramkan hati ibu beserta anggota-anggota keluarganya. Kemudian anjurkan ibu untuk ditemani suami dan atau keluarga selama persalinan dan kelahiran berlangsung. Kemudian ajarkan suami dan anggota keluarga lainnya mengenai cara-cara bagaimana mereka dapat memperhatikan ibunya selama proses persalinan. Lanjut. Asuhan saya ibu lagi secara konsisten lakukan praktik-praktik pencegahan infeksi yang baik. Ya, jadi harus menggunakan handphone, pada saat melakukan VT, kemudian menyentuh pasien, mengukur his juga harus pakai handphone yang non steril. Itu selain menjaga diri kita juga menjaga pasien. Bukan hanya pasien yang bisa membawa penyakit, tapi kita juga bisa menggunakan penyakit pasien. Jadi saling menjaga. Kemudian hargai privasi ibu, jangan menceritakan hal yang ada dilihat. Kemudian tidak boleh. Jadi kita harus menghargai privasi. Apa yang ada dilihat tidak boleh ada bicarakan. Nanti ada yang sumpah itu. Jadi ada namanya sumpah profesi, tidak boleh ada yang diceritakan. Kalau ada sudah bersumpah, kalau dilanggar bisa. Ya. Kemudian anjurkan ibu untuk mencoba berbagai posisi selama persalinan dan kelahiran bayi. Jadi asuhan saya ibu juga dimaksud dalam asuhan saya ibu ketika ada membebaskan ibunya untuk memilih posisi persalinan. Jadi jangan kita menonton, tidak ibu kita harus lari, tidak boleh. Yang menentukan posisi ternyaman itu adalah ibu. Kalau ibunya mau berjalan, ya selama proses pembukaan. Kalau ibunya mau balik, tunjukkan diri untuk mempermudah penurunan kepada janinnya. Kemudian anjurkan ibu untuk minum dan makan makanan ringan sepanjang dia menginginkannya. Jadi kalau ibu tidak ingin, saya belum mau minum, jangan dipaksa ibu harus minum. Tidak ya, cukup kita jelaskan ibu kalau kita minum dan makan ini akan membantu menambah tenaga ibu, tapi tidak dipaksa. Ingat, cukup dijelaskan apa gunanya ibu disuruh makan dan disuruh minum. Ya. Kemudian anjurkan ibu untuk minum dan makan makanan ringan. Kemudian hargai dan perbolehkan praktik-praktik tradisional yang tidak merugikan kesehatan ibu. Jadi misalkan ibunya mau dikasih minyak perutnya, nah selagi ibunya tidak mau minum. Kalau cuma dioleskan dia, silakan. Kalau ada hukumnya biasa tak, siapa di sini yang tinggal di daerah? Sampai ibu saja masih. Kalau dia sudah kuota dan dikasih minyak perut, jadi dihargai. Ya. Kemudian hindari tindakan berlebihan dan mungkin membahayakan seperti episiotomi, pencukuran dan plasma. Jadi episiotomi bisa dilakukan ketika ada indikasi. Jangan karena infeksi. Kewaspadaan standar pencegahan infeksi. Seperti apa pencegahan infeksi yang baik dalam proses persalinan itu memakai APD lengkap, APD steril, celemek. Apa gunanya celemek? Untuk mencegah semburan darah bertubar ya. Kemudian sepatu boot juga perlu, jangan sampai ada semburan ketuban. Memang bajunya tidak kena tapi mengenai kaki kita, jadi perlu sepatu boot. Kacamata juga perlu, jangan sampai ada ketuban yang
matanya adik. Masker itu perlu ya. Nah, itu pencegahan infeksi, mencegah terjadinya dan transmisi penyakit. Nah, jadi itu gunanya pencegahan infeksi yang baik ya. Kemudian proses pencegahan infeksi, instrumen dan aplikasi dalam pelayanan, barier protektif, budaya bersih dan lingkungan yang aman. Lanjut. Kemudian pencatatan, kelengkapan status klien. Jadi semuanya harus dilengkapi. Ingat tadi pencatatan atau SOAP ya, yang adik akan lakukan nanti itu sangat penting untuk menolong adik kemudian hari ketika ada pasien yang menuntut. Jadi semua yang adik lakukan harus dicatat. Apa yang adik sudah lakukan jangan dicatat ya, karena adik nanti akan mempertanggungjawabkan. Oke? Kemudian anamnesis, prosedur dan hasil pemeriksaan fisik, laboratorium dan uji atau penapisan tambahan lainnya. Jadi semua uji labnya, hasil pemeriksaan fisik, ya, kemudian apa diagnosanya, semua harus tercatat dalam pencatatan tak ya. Jadi tujuan apa itu ya. Kemudian kesesuaian kelayakan kondisi klien, prosedur klinik terpilih, kemudian upaya dan tata laksana rujukan yang diperlukan. Nanti ada materi mengenai tata laksana rujukan. Kemudian rujukan, alasan keperluan rujukan. Jadi harus ada alasan kenapa ada harus merujuk. Ya. Kemudian jenis rujukan, ya, darurat atau optimal. Kemudian tata laksana rujukan, upaya yang dilakukan selama merujuk, kemudian jaringan pelayanan dan pendidikan, menggunakan sistem umum dan sistem internal rujukan kesehatan. Di sini ada tanda-tanda persalinan. Jadi tanda-tanda persalinan yang pertama itu timbulnya KIS. Apa itu KIS? Itu kontraksi. Nah, biasa juga disebut dengan KIS persalinan. Jadi, yaitu KIS pembentukan yang mempunyai sifat sebagai berikut. Ya, jadi di sini dapat dibaca nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut bagian depan. Jadi nyerinya itu dari hulu sampai perut bagian depan, makanya dikatakan nyeri perut tembus ke belakang. Ya, itu KIS yang betul-betul KIS. Kalau KIS palsu, dia hanya di bagian perut bagian depan, tidak tembus ke belakang. Kemudian punggung terasa sakit dan menjalar ke depan, ingat ya. Kemudian sifatnya teratur, interval semakin lama semakin pendek dan kekuatan makin besar. Jadi intervalnya misalkan KIS-nya yang ada kata itu 3 kali dalam 10 menit awalnya, nah 10 menit kemudian bertambah menjadi 4 kali dalam 10 menit. Jadi intervalnya bertambah dan semakin semakin besar. Beda dengan KIS palsu. Kalau KIS palsu dia akan semakin nyerinya akan semakin hilang. Jadi misalkan ada raba KIS-nya ini 3 kali dalam 10 menit berlangsung 2 kali sampai hilang. Itu KIS palsu. Kemudian sifatnya teratur, sudah ya. Kemudian mempunyai pengaruh pada pendataran atau pembukaan serviks. Jadi terjadi pembukaan. Ya, kemudian makin beraktivitas ibu akan menambah kekuatan kontraksi. Kontraksi itu terus yang mengakibatkan perubahan pada serviks, frekuensinya ke 2 kali dalam 10 menit. Kontraksi yang terjadi dapat menyebabkan pendataran, penipisan dan pembukaan serviks. Ya. Jadi dia semakin ada dibawa kerja itu akan semakin sering sakitnya. Kalau KIS palsu kalau dibawa kerja dia akan hilang dengan keseluruhan. Jadi bedanya KIS palsu dan KIS yang sebenarnya. Kemudian penipisan dan pembukaan serviks. Ya, jadi penipisan dan pembukaan serviks ditandai dengan adanya pengeluaran lendir dan darah. Itu salah satu tanda bahwasanya sudah terjadi penipisan dan pembukaan serviks. Bagaimana ibu caranya saya tahu? Bagaimana caranya dia tahu? Kalau ini sudah pembukaan sekian dengan melakukan TPN, ya?
Kemudian bloody show. Apa itu bloody show? Pengeluaran lendir dan ya dari jalan lahir. Dengan perdarahan dan pembukaan lendir dari kanalis cervicalis ya keluar disertai dengan sedikit darah. Perdarahan yang sedikit ini disebabkan karena lepasnya selaput janin pada bagian bawah segmen bawah rahim hingga beberapa kapiler darah terputus sehingga ada pengeluaran lendir dan kemudian prematur rupture of membrane ya adalah keluarnya cairan banyak dengan sekoyong-koyong dari jalan lahir. Ini air ketuban ya. Hal ini terjadi akibat ketuban pecah atau selaput janin robek. Ketuban biasanya pecah kalau pembukaan meningkat dan hampir lengkap, dan dalam hal ini keluarnya cairan merupakan tanda yang lambat sekali. Tetapi kadang-kadang ketuban pecah pada pembukaan kecil, malahan kadang-kadang selaput janin robek sebelum persalinan. Jadi kalau misalkan ada ibu yang ketubannya sudah pecah tapi tidak ada his, itu dicek dulu apakah ketubannya masih banyak atau sudah sedikit. Itu kalau sedikit dilakukan persalinan sesar. Ya, tidak boleh dituntut normal karena kalau tidak ada ketuban bayi tidak bisa hidup di dalam kandungan. Bayi akan mengalami stres gawat janin. Ya, jadi sangat penting peran ketuban dalam proses kehamilan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan Adek. Perkenalkan, nama saya Mama Kayani dengan 5A1B 2010-13. Di sini saya akan bertanya, apa perbedaan antara kontraksi palsu dan istilah persalinan? Bisa dijelaskan Mbak? Oke, baik. Saya harus menjelaskan ya pertanyaan dari Komang, apa perbedaan kontraksi palsu dan kontraksi yang sebenarnya ya. Jadi seperti yang dikatakan, kontraksi palsu itu kontraksinya hanya terjadi pada bagian sakitnya hanya terjadi pada bagian perut bagian depan dan tembus ke belakang. Kemudian frekuensi sakitnya itu lama-lama akan menghilang. Apalagi jika di bawah bergerak beraktivitas itu akan hilang dengan sendirinya. Kemudian tidak ada pelepasan lendir dan darah dan kalau his yang sebenarnya itu adalah his yang nyerinya dari depan ke belakang. Jadi dari perut depan sampai ke belakang. Kemudian terjadi pelepasan lendir dan darah. Kemudian hisnya akan semakin meningkat intervalnya ya. Jadi misalkan 3 kali dalam 10 menit, nanti 30 menit kemudian diukur dia akan menjadi 4 kali dalam 10 menit. Jadi intervalnya bertambah. Kemudian ada pelepasan lendir dan darah dari show. Oke, bagaimana Komang? Ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zilani Dalaksani, NIM A1B22 1026. Pertanyaan saya itu jelaskan perbedaan persalinan spontan dan persalinan buatan. Jadi jelaskan perbedaan persalinan spontan dan buatan. Jadi persalinan spontan adalah persalinan yang terjadi akibat kekuatan ibu sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi akibat karena power ibu yang tinggi akhirnya terjadi persalinan. Itu namanya persalinan spontan. Sedangkan persalinan buatan adalah persalinan yang terjadi dengan bantuan alat, misalnya forceps dan section cesarean. Ya, seperti itu. Apakah sudah dimengerti ya? Oke, masih ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, perkuliahan hari ini cukup dan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.